Audio Jungle. Horas, Amanginang, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan semua aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Harian HKBP pada hari ini hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, diambil dari dalam bahasa Batak Efesus 5 ayat 15 sahatu ayat 16. Atong manat mahamu mamereng manakasi parulau muna songon aka nama roha unang ma songon aka nahurang roha parhasya kamu matiki ai ari asusado nuaing. Dalam bahasa Indonesia, Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikian firman Tuhan. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini, di dalam hidup kita, sadarkah Amanginang bahwa setiap hari kita harus membuat keputusan dan menentukan pilihan kita? Waktu tidak pernah menunggu kita. Dia akan terus bergerak maju dan tidak akan pernah kembali. Kekejaman waktu akan kita sadari ketika kita tidak ada sesuatu yang dihasilkan dari hidup kita. Karena terus-menerus hidup dalam kesenangan duniawi semata, serta melewati dan meremehkan kesempatan demi kesempatan yang sebenarnya ada di depan kita. Untuk bijak dengan waktu, dibutuhkan kesadaran dan kepekaan yang kuat. Dan ini akan sangat dipengaruhi oleh iman kepercayaan kita dan ketaatan akan Roh Kudus. Memperhatikan itu bisa berupa mendengar, melihat, atau memikirkan. Evaluasi dari memperhatikan adalah berhadapan dengan sebuah masalah dan mampu mencari jalan keluar serta memecahkan masalah tersebut. Dalam kekristenan, dari sekian banyak hal yang perlu kita perhatikan,
ayat harian hari ini mengingatkan kita untuk memperhatikan satu hal, yaitu dengan cara seperti apa kita hidup. Jawabannya adalah, pertama, tidak seperti orang bebal. Kedua, menjadi seperti orang arif. Dan yang ketiga, mempergunakan waktu yang ada. Pertama, siapa yang disebut sebagai orang bebal? Bebal berarti sukar mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu. Bebal juga bisa berarti tidak mau mendengar nasihat orang lain, tidak mau diberitahu, atau keras kepala. Sukar sekali rasanya berhadapan dengan orang bebal. Bahkan kata bijak mengatakan, berdebat dengan orang bebal sama seperti menggosok gigi dengan coklat. Tidak ada gunanya dan hanya mengotori diri kita. Menjadi bebal sama sekali membuat kita tidak produktif. Menjadi bebal sama sekali tidak akan memperbaharui hidup kita. Kedua, siapa yang disebut sebagai orang arif? Arif itu berarti bijaksana, cerdik, dan pandai, juga berilmu. Arif juga berarti paham dan mengerti. Jadi bisa kita simpulkan, kebalikan dari bebal adalah arif. Jika hidup kita mau menjadi produktif, bersikap ariflah. Dengan menjadi arif, kita tidak hanya sedang mengembangkan diri kita sendiri, melainkan juga membangun orang lain. Ketiga, mempergunakan waktu yang ada. Zaman akan beralih dan musim akan bertukar. Waktu tidak akan berulang, maka kita akan menjadi rugi jika menyia-nyiakan waktu yang ada. Dengan menjadi arif dan menggunakan waktu yang ada, maka kita sedang berusaha untuk menjadi orang yang produktif di dalam hidup. Maka melalui ayat harian hari ini, oleh sebab itu, pergunakanlah waktu yang ada sebaik-baiknya. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kiranya melalui firman yang baru kami dengar, kami pun telah disadarkan bahwa kami harus memperhatikan bagaimana kami menjalani hidup kami. Jangan seperti menjadi orang bebal, tetapi menjadi orang yang arif dalam mempergunakan waktu yang ada. Demikian juga dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, kiranya berkatilah kami, baik di dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan juga kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Inang Nababalu, kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan hidup mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setiamu. Demikian juga keluarga dari jemaatmu yang saat ini merindukan keturunan di keluarga mereka. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang menghadirkan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga mereka pun dapat merasakan sukacita yang daripadamu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, baik yang saat ini bersama kami dan yang berada di luar kota yang jauh dari kami orang tuanya, di mana mereka untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit, dan Engkaulah ya Bapa yang mendatangkan sahabat-sahabat yang baik bagi mereka, yang dapat mendukung mereka dalam pendidikan maupun pekerjaan mereka. Demikian juga dalam pergaulan mereka, mereka dapat beraktivitas sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu.
Terima kasih ya Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.